Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Nah, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa biasanya? Ayo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, kita mulai dengan mengambil absen. Oke? Aira Siva Nurfadila, Ulfa Icia Yumaira, Citra Intani Purnama, Filza Juzaila, Alini Sepri, Inaya Sahira. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, topik kita hari ini yaitu jeda untuk iklim. Apa topik kita hari ini? Jeda untuk iklim. Nah, di sini kalian nanti akan membaca teks. Oke, membaca teks yaitu teksnya tentang mengenal krisis iklim. Nah, pembelajaran kita itu tentang temanya jeda untuk iklim. Di sana kalian akan membaca teks eksplanasi. Apa kalian tahu itu apa teks eksplanasi? Ada yang tahu? Tahu, dijelaskan dulu ya. Teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah. Di dalam lembaran kita itu ada teks mengenal krisis iklim. Oke? Di sana kita akan menjelaskan bagaimana sih proses iklim itu. Ayo kita baca sama-sama. Siapa yang bisa membacakan teksnya? Nah, siapa? Ayo. Mengenal krisis iklim. Dengarkan itu dulu ya. Membacakan tentang krisis iklim. Sesuai namanya, krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Gas rumah kaca sendiri terdiri dari karbon, metana, nitrous oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. Semua kegiatan manusia yang menyebabkan lepasnya gas rumah kaca ke udara merupakan penyebab dari krisis iklim. Kegiatan yang paling parah adalah penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, karena bahan bakar fosil memiliki kandungan karbon yang besar. Artinya, semua kegiatan kita yang masih memakai batu bara, minyak, dan juga gas berkontribusi terhadap menumpuknya gas rumah kaca. Penggunaan energi untuk menjalankan industri manufaktur, tempat barang-barang yang kita konsumsi berasal juga berperan besar.
Begitu juga kontribusi dari gas emisi yang dilepaskan dari pengosongan lahan untuk industri ternak dan agrikultur. Transportasi khususnya yang menggunakan emisi tinggi seperti pesawat terbang juga berpengaruh terhadap besarnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim jauh lebih besar dan lebih rumit dari sekedar cuaca panas. Cuaca panas ekstrim sendiri di beberapa tempat akan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, bahkan sampai kematian. Akan tetapi banyak juga dampak selain itu. Nah, di sini mengenal krisis rumah kaca, misalnya ini bumi kan. Nah, ada lapisan atmosfernya, ini lapisan atmosfer. Nah, di sini ini bumi kan. Di sini ada mataharinya. Nah, di situ menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis iklim. Tanya, siapa yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis iklim? Siapa bisa menjelaskan? Ayo. Ibu. Di bacaan yang Ibu bacakan tadi ada beberapa pertanyaan dari Ibu, yaitu mengenal krisis iklim. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis iklim? Yuk, silakan jawab. Ayo, silakan. Nah, berarti krisis iklim itu yang dialami masyarakat seluruh dunia disebabkan oleh perubahan iklim. Oke? Nah, perubahan iklim terjadi ketika suhu Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Berarti perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat. Oke? Dalam jangka waktu yang lama. Karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Oke. Gas rumah kaca terdiri atas. Ya. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, metana, dinitrius, oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. Nah, gas rumah kaca terdiri atas beberapa 4 perubahan. Itu ada karbon, metana, nitrius oksida, dan uap air. Nah, semua kegiatan manusia yang melibatkan gas rumah kaca udara merupakan, ayo jelaskan. Nah, kegiatan yang paling parah adalah penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil karena bahan bakar fosil memiliki kandungan karbon yang besar. oke, berarti semua kegiatan manusia yang melibatkan lepasnya gas rumah kaca ke udara merupakan penyebab dari krisisnya iklim. Oke, kita semua. Buat kalian ya. Nah, dari proses-proses ini kita mengenal ada beberapa krisis iklim dan apa penyebabnya krisis iklim itu. Oke? Penggunaan energi untuk menjalankan industri manufaktur tempat barang-barang yang kita konsumsi berasal juga berperan besar. Begitu juga kontribusi dari gas emisi yang dilepaskan dari pengosongan lahan untuk industri ternak dan agrikultur. Agar tidak terjadinya krisis iklim, maka kita harus melindungi alam. Nah, agar krisis iklim tidak terjadi di bumi ini, kita harus menjaga
menjaga lingkungan kita seperti melakukan reboisasi kembali. melakukan reboisasi kembali, yaitu penanaman pohon, apalagi tidak menebang pohon sembarangan, apalagi menjaga udara seperti mengurangi berkendaraan bermotor. Jadi kita harus berjalan kaki agar kita juga sehat, lingkungan sehat, dan hidup sehat. Oke, anak-anak ibu sudah paham mengenal krisis iklim? Sudah? Sudah paham? Sudah. Krisis iklim terjadi oleh pengaruh dari masyarakat. Di sana kita sebagai generasi muda harus menjaga iklim kita agar tetap sehat. Dan tentang kita semua. Nah, pembelajaran ibu tutup sampai di sini dengan membacakan Alhamdulillahirobbil